Halo sahabat subscribe, selamat pagi. Kali ini jumpa lagi di channel saya ya. Channel segala macam video ada. Kali ini kita akan coba mengecek cacing kita di minggu yang kedua, untuk riset yang ketiga di minggu yang kedua. Nah dulu di minggu yang pertama ini semua kena itu ya, waktu itu kena tikus, serangan tikus yang ini semua. Alhamdulillah saya udah mengadakan perbaikan dalam artian pencegahan ya, dengan berupaya pencegahan, memberikan ini rem kawat. Nah, sekaligus kita memantau pertumbuhan cacing di minggu yang kedua ini. Saudara bisa lihat. Nah, di sini saya mengadakan beberapa perubahan, yaitu yang pertama pemberian ram, yang kedua penurunan ketinggian air ya. Saya papas untuk penggalan kamarnya. Kenapa? Karena si tikus masih bisa memasukkan tangannya ke sini saat masuk dan mengambil. Nah, maka saya menurunkannya. Nah, kita lihat alhamdulillah di pertumbuhan cacing sutra di minggu yang kedua ini cukup terlihat bagus tuh. Bisa dilihat sahabat subscribe semua, terlihat si cacing itu menyatu dengan alamnya ya, atau adaptasinya bagus dengan media yang kita persiapkan. Nah, ini dia sahabat tuh. Alhamdulillah bagus, pertumbuhannya udah mulai terlihat. Dulu waktu tanam kurang lebih sebesar ini. Nah, yang ini aja ya nih, yang kloni yang ini aja. Oke, itu sekarang sudah banyak tuh. Dulu waktu itu juga minggu yang lalu ini pertumbuhannya bagus. Saya sempat sanksi apakah ini tumbuh, benar-benar tumbuh atau jatuhan dari atas. Ternyata ini tumbuh, betul-betul tumbuh itu. Nah, kita lihat lagi yang lantai bawahnya tuh, bagus ya, bagus tuh, sudah terlihat kloni-kloninya memisahkan diri. Itu artinya kalau sudah memisahkan diri itu akan berkembang ya, akan berkembang. Nah, ini dia tuh. Cuma sayang air terlalu deras, menurut saya ini air terlalu deras tuh, segini aja terlalu deras ya. Biasanya saya sebesar sedotan, barusan mampet saya betulin airnya, kerannya mampet dibuka langsung di itu lagi, kurang itu ya, kurang kecil, gampang itu masalah air. Nah ini, di sini lantai yang ke berapa ya, ini yang kedua dari bawah tuh, lihat berkembang, cuma tidak sebagus yang di atas tuh, tapi bagus, adaptasinya bagus. Lihat teman-teman tuh, sudah memisahkan diri. Kita lihat lagi yang sebelah sana, yang sebelahnya. Oke, nah ini alhamdulillah ya teman, sangat bagus tuh. Ini kalau mau dipanen di minggu yang kedua ini, saya yakin nih bagus nih, tapi belum berkembang biak. Cuma mungkin ini tumbuh aja ya, pemasaran. Kalau yang dilihat kamar yang ini belum ada penumbuhan. Nah, pertanyaannya kenapa gitu. Ini bisa jadi si ini pergi terbawa arus, atau juga mungkin terlalu dalam ya tuh. Ini lumayan bagus. Nah, yang ini masih aslinya, belum berkembang biak. Kalau yang ini udah berkembang biak. Nah, di sini terlihat di lantai paling bawah. Ini saya tidak menanam, tapi ini yakin jatuhan dari atas, tidak menanam saya. Nah, kalau disimpulkan, saya membaca di sini, karena memang budidaya cacing sutra itu intinya kita pandai-pandai membaca ya. Bisa dilihat
yang atas. Oke, nah ini bekas dulu ya, polinet bekas yang dulu kita gagal, riset yang kedua gagal. Bekas polinet saya simpan karena ini belum pakai atap genteng, jadi sementara untuk peneduh dari terpaan hujan, jadi saya pakai polinet dulu. Lihat betapa bagusnya lantai atas ya, padahal ini yang kedua. Untuk yang pertamanya lebih bagus lagi, cuma sayang sulit untuk di kamera. Tuh bisa dilihat menyatu dengan habitatnya, sangat-sangat baik tuh, bisa dilihat. Nah ini sahabat tuh, mungkin agak sedikit kurang jelas ya di kamera, mohon maaf, tapi sangat jelas, sangat baik kalau di sini dilihat. Nah ini kan lantai atas, ini lantai bawah kurang baik. Saya dapat menyimpulkan kenapa yang lantai atas baik, yang lantai bawah pertumbuhannya kurang baik. Itu artinya si air yang mengalir ini mengandung amonia dari kotoran lele, itu sangat bagus untuk pakan lele. Itu artinya semakin ke bawah airnya semakin jernih, yang bawah kurang kurang ada unsur amonianya atau unsur hara lah kalau untuk tanaman itu. Jadi sudah tersaring sama cacing-cacing yang di atas itu, jadi pertumbuhannya kurang bagus. Oke, selain itu pula kita akan menjawab dari sahabat subscribe kita. Ada yang bertanya, Bang, bagaimana sih cara membedakan anak cacing dengan indukannya gitu. Nah, apakah itu besar cacingnya atau enggak? Kalau cacing sutra asli ya, cacing sutra asli itu mau indukannya mau anaknya postur tubuhnya sama, cuma perbedaannya kalau anaknya sedikit agak kecil, terusanan pendek, tidak sepanjang induknya. Kalau induknya bisa mencapai 7 cm panjangnya ya, sampai 10 cm. Kalau anaknya paling 2 mili, 3 mili, paling itu belum terlihat. Nah, yang mulai terlihat itu anakannya dari mulai 3 mili sampai ke atas ya. 2 mili, ukuran 2 mili, 3 mili itu masih transparan, warnanya putih. Oke, kita tunjukkan, kita cari ya yang mana yang anakan. Oke, kita cari dulu sahabat, yang mana ya. Di sini tadi saya melihat yang anakannya membedakan induk dan anak ya. Nah ini saya tunjukkan ya. Aduh gelap sahabat. Oke, kita kasih cahaya mungkin bisa ya. Kita lihat. Oke, kita bisa lihat membedakan mana ya yang anakan. Jadi sebetulnya menyatu antara indukan dan anakan itu biasanya menyatu, kecuali kalau telur. Kalau mau melihat telur sih gampang. Kalau ini indukan murni, tuh sahabat, saya tunjukin, ini indukan murni, indukan. Nah kalau ini telur, tuh putih-putih ini telur. Jadi menempel di sini. Nah kalau anakannya bisa dilihat yang ini. Aduh sulit sahabat. Nah ini anakan nih, ini anakan. Jadi gimana ya menunjukkannya, saya kalau di kamera itu tidak sejelas yang dilihat langsung. Jadi mungkin karena yang pertama terbayangin lah ini RAM, yang kedua gambar di kamera tidak sejelas gambar live di lapangan, seperti itu sahabat. Jadi yang jelas gini untuk sahabat, kalau nggak salah dari Manado atau dari mana ya, pernah menghubungi saya lewat messenger ya, bertanya, Bang gimana membedakan cacing anakan dan indukan. Nah jadi cacing indukan itu panjangnya mencapai 7 cm ya kalau di ini diukur. Tapi kalau anakan paling panjang juga 1 cm. Itu kloninya warnanya juga agak sedikit
apa namanya, pink, bukan merah asli seperti indukannya. Seperti itu sahabat, perjumpaan kita kali ini. Semoga kita diberikan kesuksesan dan terus berkreasi. Nah, ini dia sahabat. Tuh. Alhamdulillah pertumbuhannya cukup bagus. Untuk ke depan silahkan teman-teman berikan koreksi pada riset yang ketiga saya ini, apanya yang kurang, apanya yang salah, biar tidak gagal seperti riset yang kedua kemarin. Nah gitu sahabat. Jadi karena saya yakin dari sahabat-sahabat subscribe saya yang menonton video saya, banyak master-master pembudidaya cacing sutra yang sudah pada hebat ya, berbagi ilmu dong untuk kita di sini gitu loh. Saya sangat mengharapkan saran dan kritiknya. Silahkan yang ingin bertanya, yang mampu saya jawab, yang tidak mampu saya jawab mungkin kembalikan kepada para penonton, karena yakin dari sekian banyak para penonton ada yang mampu menjawabnya. Oke, selamat pagi, sampai jumpa kembali dan wassalam.